Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Pasari dari manajemen 24B dengan NIM 24601047. Di video kali ini saya akan membahas tentang perdagangan internasional dan kebijakan perdagangan yang diterapkan di Indonesia. Kebijakan apa saja yang saya bahas adalah kuota impor dan larangan impor atau ekspor. Di bagian akhir nanti saya akan juga menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai apakah kebijakan ini menguntungkan atau merugikan Indonesia. Apakah teman-teman tahu apakah itu perdagangan internasional? Saya jelaskan secara sederhana. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini terjadi karena tidak ada satu negara pun yang benar-benar bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap negara punya kelebihan dan kekurangan. Indonesia misalnya punya sumber daya alam yang melimpah seperti nikel, batu bara, dan kelapa sawit. Tetapi di sisi lain, Indonesia masih membutuhkan barang dari luar negeri seperti mesin, industri, alat kesehatan, dan teknologi canggih. Lewat perdagangan internasional, negara bisa menjual barang yang mereka kuasai, membeli barang yang belum bisa diproduksi sendiri, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, menambah devisa negara. Namun perdagangan internasional tidak selalu berdampak positif. Kalau barang impor masuk terlalu banyak tanpa aturan, produk lokal bisa kalah bersaing. Industri dalam negeri melemah dan tenaga kerja lokal bisa terdampak. Karena itu pemerintah tidak bisa membiarkan perdagangan internasional berjalan bebas tanpa pengawasan. Disinilah kebijakan perdagangan berperan sebagai alat untuk menyimpangkan antara kepentingan ekonomi nasional dan perdagangan global. Yang kedua itu kebijakan perdagangan atau kota impor. Kebijakan perdagangan adalah aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur arus barang dan jasa masuk dan keluar dari suatu negara. Tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan barang, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Dua kebijakan ini yang sering digunakan di Indonesia adalah kuota impor dan larangan impor atau ekspor. Kuota impor adalah kebijakan yang membatasi jumlah barang impor yang boleh masuk ke dalam Indonesia ke dalam periode tertentu. Artinya impor tidak dilarang, tetapi jumlahnya dikontrol oleh pemerintah. Tujuan kuota impor antara lain supaya produk lokal tidak kalah saing, menjaga pendapatan petani produsen dalam negeri, menghindari ketergantungan pada impor. Contoh nyatanya pada Januari 2023 pemerintah menetapkan impor beras sekitar 2 juta ton dan menugaskan Bulog sebagai pelaksanaan. Impor dilakukan karena produksi dalam negeri belum mencakupi, stok nasional menipis, harga beras mulai naik, namun impor tersebut dibatasi. Jumlahnya bukan dibuka bebas, tujuannya supaya harga tetap stabil, masyarakat tidak kekurangan beras, petani lokal tetap terlindungi saat panen. Kalau kuota terlalu besar, petani bisa rugi. Kalau terlalu kecil hingga melonjak, jadi kuota impor harus ditetapkan secara hati-hati. Larangan impor atau ekspor. Larangan impor atau ekspor adalah kebijakan melarang sepenuhnya barang tertentu untuk masuk atau keluar dari Indonesia. Biasanya kebijakan ini diterapkan pada barang strategis, bahan mentah penting, bahan yang berdampak pada kesehatan atau lingkungan. Contohnya itu, pada tanggal 1 Januari 2020, pemerintah Indonesia resmi melarang ekspor biji nikel mentah. Sebelum kebijakan ini, nikel di Indonesia banyak dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah. Mulai tanggal tersebut, nikel wajib diolah dalam negeri sebelum diekspor. Dampaknya pembangunan smelter meningkat, industri baterai kendaraan listrik mulai berkembang, lapangan kerja bertambah. Walaupun pada awalnya kebijakan ini menimbulkan penurunan ekspor dan protes dari negara lain, dalam jangka panjang kebijakan ini mendorong industrialisasi Indonesia. Contoh keduanya itu pada tahun 2023 pemerintah kembali menegaskan larangan impor. Saya nggak perlu dengan business thrifting. Yang
saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Pak Purbaya, beberapa pedagang thrifting meminta thrifting untuk dilegalkan dan mereka berjanji untuk membayar pajak. Tanggapan Bapak? Tanggapan saya nggak perlu dengan bisnis thrifting. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Thrifting kan kalau barang bekas kan dilarang kan, sudah jelas itu ilegal. Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak apa nggak bayar pajak, itu barang ilegal. Menurut Anda apa? Kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah jadi pakaian bekas dari luar negeri? Tujuannya untuk melindungi industri tekstil lokal, menjaga kesehatan masyarakat dan mengurangi limbah tekstil. Yang ketiga itu pendapat pribadi saya. Menurut pendapat saya, kuota impor dan larangan impor atau ekspor adalah kebijakan yang sangat relevan untuk Indonesia karena kondisi ekonomi dan industri Indonesia masih berkembang. Kuota impor seperti impor beras pada Januari 2023 menurut saya sudah tepat karena menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan perlindungan petani. Namun kebijakan ini harus diawasi dengan ketat agar tidak disalahgunakan dan tidak merugikan konsumen. Sementara itu, larangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020 menurut saya adalah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia dalam jangka panjang. Indonesia jadi tidak harus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah dan memulai membangun industri bernilai tinggi. Menurut saya, kebijakan perdagangan terbaik bagi Indonesia dalam kombinasi antara kuota impor yang fleksibel dan larangan impor atau ekspor yang selektif, disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kesiapan industri nasional. Ya, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai perdagangan internasional dan kebijakan perdagangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.